Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari Aisyah Kanaya Ajar. Sebuah kisah yang berjudul Misi Berbuyut Tuyul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan cerita-ceritanya dari Aisyah Kanaya Ajar, nanti teman-teman bisa langsung kunjungi saja akun Karya Karsa Penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari Kamis bulan 2 tahun 2017, di mana hari yang tidak bisa saya lupakan. Ada kejadian yang dialami oleh teman saya di kampung yang sekarang ditempatinya. Hampir semua warga kampung tersebut merasakan hal yang di luar nalar. Warga sempat geger karena hampir tiap malam uang mereka lenyap tanpa pamit terlebih dahulu. Sebut saja dengan kampung Wanaraja yang tempatnya berada di Jawa Barat. Karena kejadiannya yang janggal, warga mengusulkan untuk mengadakan ronda malam. Takutnya ada babi jadi-jadian. Itu baru sangkaan tidak berdasar dari warga sekitar. Mereka tidak mengetahui dengan apa yang telah terjadi di kampung yang mereka tempati saat ini. Di hari itu aku yang lagi malas beraktivitas karena ditinggal teman baik ke kota. Katanya mau lanjutin kuliah biar jadi orang. Masih ingat kan siapa orang itu? Aku yang masih santai rebahan di kasur, tiba-tiba aku dikagetkan dengan bunyi ringtone HP-ku. Aku berusaha untuk tidak menghiraukan panggilan tersebut, karena aku yakin pasti orang yang salah sambung lagi. Karena ini bukan sekali dua kali, akan tetapi hampir tiap hari. Kebayangkan gimana rasanya. Semakin aku membiarkan, semakin menjadi getarannya. Aku penasaran, siapa sih yang hubungin aku sepagi ini? Setelah aku melihat ke layar HP, ternyata nomornya terasa asing bagiku. Aku cuma bisa membatin, benar kan? Pasti salah sambung lagi. Karena penasaran, akhirnya aku mengangkat panggilan itu. Ternyata setelah aku angkat, baru aku mengenal siapa orang yang membuat pagiku jadi bumet. Dia adalah temanku, teman yang baru aku kenal beberapa bulan yang lalu. Dia memintaku untuk datang ke kampung kelahirannya dan menginap beberapa hari di sana. Dia Lilis namanya, seorang gadis yang ayu dengan kulit sawo matang. Ia mempunyai perawakan yang gemoy dengan tinggi badan 150 cm. Di kampung temanku itu masih padat penduduk. Kebetulan warganya kebanyakan petani dan peternak kambing atau ayam. Kampung tersebut dikelilingi hutan yang masih asri dan sebagian warga rutin masuk ke dalam hutan hanya untuk mencari kayu bakar atau berburu, semisalkan menjerat tupai atau kelinci yang bisa dijual. Kebetulan di dalam hutan ada air terjun yang berukuran sedang. Para warga memanfaatkan arus airnya untuk mengairi perkebunan dan persawahan, sehingga para petani selalu mendapatkan hasil panen yang melimpah karena tidak kekurangan air. Sampai suatu ketika kejadian yang aneh menimpa para warga sekitar, yang dimana uang hasil panen raib tanpa jejak, yang tersisa hanya uang recehan saja. Warga dibuat kebingungan dan keheranan karena kejadian tersebut hampir dialami oleh setiap warga, yang dimana si pencuri seakan tahu kalau salah satu warga sedang banyak uang. Di persimpangan jalan yang menuju gapura yang bertuliskan "Selamat datang Desa Wanareja", tidak sengaja aku berpapasan dengan seorang kakek tua yang sedang memikul sekarung rumput untuk dijadikan pakan ternak. Mungkin saja pikirku, dan kakek itu menatap tajam ke arahku berada yang jaraknya tidaklah jauh. Tatapannya seakan menyimpan sebuah makna yang tersembunyi. Lalu kakek itu menghampiriku setelah jarak kami begitu dekat. Kakek itu berucap sebuah kalimat dengan berbahasa Sunda. "Pergi kamu dari kampung ini jika nggak mau celaka." Bisiknya begitu lirih tapi teramat menusuk. Seakan kakek itu menginginkan aku supaya cepat pergi dari kampung ini. Entah apa maksudnya kakek itu berkata demikian.
Setelahnya dia pun berlalu pergi, sembari menatap sinis ke arahku berada. Aku yang masih terdiam termangu memikirkan perkataan yang tidak berdasar itu, yang membuatku kebingungan dengan permintaannya tadi. Sejenak ada yang memanggil namaku dari arah belakang. Ternyata mereka teman-teman yang aku nantikan kedatangannya semenjak dari tadi. "Kanaya, akhirnya lo sampai juga di kampung kita. Gimana, jadi nginep kan?" tanya Lilis kepadaku. "Insya Allah, cuma nggak bisa lama. Oh ya, kamu kenal dengan kakek tadi, Lis?" "Ah, kakek? Maksud kamu kakek yang ngobrol denganmu barusan? Dia mah orang pintar. Kalau kamu kepingin tahu rumah kakek itu, rumahnya berada di tengah hutan. Emang kenapa, Nay?" "Ah, enggak, Lis, cuma bertanya saja." "Oh ya, perkenalkan, mereka teman Lilis." Aku Aldi, tapi nggak pakai taher." "Aku Dedi, nggak pakai korbuser." "Kalau aku Pasya, tapi nggak pakai ungu." Mereka mengenalkan nama masing-masing, tapi terasa menggelitik di hidungku. Juga, aku Kanaya," sembari menahan tawa mendengar ucapan dari mereka. "Sorry ya, Nay, teman gue baru keluar dari rumah sakit jiwa, jadi agak error." "Bangke Lois, dikira kita mantan penghuni rumah sakit jiwa apa?" "Iya nih, tahu dasar Lilis Karlina," ucap mereka yang nggak terima. "Oncom, nama gue Lilis Jubaida, Lilis Karlina, ngadi-ngadi lo pada." Udah, ini kamu kenapa? Minta aku untuk datang kemari, pasti ada alasannya kan?" Ucapku melerai perdebatan sahabatku ini. "Oh iya, Nay, bicaranya jangan di sini, kita balik dulu ke rumah. Nanti akan aku jelaskan dengan apa yang telah menimpa kampungku ini." "Ya udah, aku ikut saja, bagaimana baiknya, Lis?" Sesampainya di depan halaman rumah yang begitu asri dan sejuk, terdapat pohon mangga dan belimbing. Apabila ditatap membuat indera pengecapku berliur, saking terbayang pasti asam rasanya. Nay, lah kok malah bengong di situ? Ayo masuk dulu, nanti kita ngerujak, pasti kamu suka." Iya Lis, kira-kira asam gak ya mangga itu?" tanyaku saking penasaran dengan rasanya. Maklum udah lama gak makan yang asam, gara-gara asam lambung sering kumat. "Ya tuh asam, kalau mau yang manis mah nunggu matang dulu atuh." "Ada siapa, Lis? Kok gak diajak masuk temannya?" Iya mak, ini Kanaya yang kemarin Lilis ceritakan sama emak." "Oh, ini orangnya. Masya Allah cantik, tinggi lagi. Semoga betah nginep di gubuk emak ya, Neng." "Iya, Bi. Naya meminta izin untuk menginap sampai beberapa hari ke depan." "Ya udah, ajak masuk temennya. Udah waktu surup, gak baik berada di luar rumah. Pamali," ucapnya yang mengingatkanku kalau waktu sudah mau maghrib. "Ayo masuk." Setelah melangkahkan kaki ke dalam rumah, tidak lupa aku berucap salam. "Assalamualaikum." Dan disauti oleh keluarga Lilis yang terdiri dari kedua orang tuanya beserta ketiga adiknya. "Waalaikumsalam." "Sini masuk, Neng, anggap saja rumah orang ya," jawab Bapak Lilis, yang membuatku sedikit terpelongo sembari gigit bibir. "Ih, Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih?" Kesal Lilis tidak terima. "Maaf, Bapak kan bercanda, kok dianggap serius. Masuk sini, Neng. Perkenalkan, Bapak Amang Jenudi, panggil saja Mang Udin." "Iya, Mang Udin." "Sini, Nay, ikut aku," pinta Lilis. Aku dibawa masuk ke dalam kamar yang paling ujung, bersebelahan dengan lokasi dapur. "Maafin bapakku ya, dia mah orangnya emang ngeselin." "Iya, gak apa-apa, Lis, cuma guyon saja kan, alias bercanda," timpalku supaya tidak berkepanjangan. "Ya sudah, kalau kamu mau mandi aku anter, soalnya kamar mandinya berada di belakang rumah, pisah dari ruang utama." "Kita ambil air wudhu, mandinya besok pagi saja, gak baik sudah mau maghrib," timpalku kepadanya. Pada akhirnya kita berdua bergegas menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu, dikarenakan waktu maghrib sangat mepet. Setelahnya kita makan malam dengan menu seadanya. Setelah urusan semua selesai, Lilis mengajakku ke dalam kamar untuk membicarakan sesuatu yang semenjak dari tadi membuatku penasaran. "Nay, gue yakin di kampung ini ada jurik jadian yang kurang jajan." "Hah? Maksudmu apa, Lis? Emang ada jurik yang kurang jajan ya? Kok aku baru tahu?"
Sembari aku mengerutkan dahi yang memang kurang yakin dengan ucapan Lilis barusan. Habisnya, uang warga pada ngilang tanpa tahu siapa yang mengambilnya. Dan lebih parahnya lagi, cuman disisain uang recehan saja. Nanggung banget kan itu jurik? Seloronya kesal. Bukan nanggung, tapi pintar. Ah, lo naik. Yang pintar seharusnya itu duit diambil semua, beserta receh-recehnya. Dia mah malah disisain. Lah kalau diambil KB itu duit, nanti warga jajan apa dong? Timpalku sembari menahan tawa. Gua serius Naya, malah diketawain lagi. Gerutu Lilis dengan wajah cemberut menahan kesal. Iya, terus apa yang harus aku lakukan? Sampai nyuruh aku kemari. Aku mau bertanya sama kamu, Lis. Apa kamu mencurigai seseorang di kampung ini? Nah itu dia. Gua kagak tahu soal kayak gituan, makanya aku minta kamu kemari. Kamu masih ingat, dulu pertama kali aku mengenal dirimu. Berkat si Irfan, dialah yang kenalin kamu ke aku. Dulu pas masih bareng sekolah sama dia. Dia itu banyak cerita tentang kamu, Naik. Hampir saben waktu yang diceritain cuma kamu aja. Dia pernah nyeritain soal kamu yang punya kelebihan. Jadi lontongin ya. Lontong kok dibawa-bawa. Tolongin, wasem lo Is. Punya ide nggak untuk mengetahui siapa biang kerok dari kejadian ini? Asal kamu tahu, Naik, besok bapak aku mau jual kambingnya. Nah, itu duit hasil penjualan. Kalau disimpan di rumah, nanti bisa hilang tanpa pamit. Tolongin ya, please. Gua gak bakalan tega kalau lihat bapak gua mewek, Naik. Soalnya kalau lihat bapak gua mewek, bukannya ikut sedih, malah gua pingin ketawa. Sekilas aku menatap Lilis yang serius sedang menatapku. Kami saling tatap, hening seketika. Setelahnya kami tertawa terbahak-bahak karena ucapan Lilis yang begitu konyol. Anak durhaka emang sableng lo, Lis. Oke, tapi gak janji ya. Insya Allah akan aku bantu semampu yang aku bisa. Udah malam nih, mendingan kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita pikirkan bersama-sama langkah apa yang harus kita pakai. Tapi Nay, emang kamu punya rencana apa untuk besok supaya duit bapak aku aman sentosa? Oh ya, kamu kan ada kawan tuh 3 cogan. Serentak ucapanku terpotong karena Lilis merasa risih. Apabila aku memanggil ketiga kawannya itu dengan sebutan cogan alias cowok ganteng. Ih, ganteng dari mananya? Matamu udah rabun kali, sampai gak bisa bedain mana yang ganteng sama yang burik. Kamu gak boleh bicara gitu, Lis. Nanti kamu jatuh cinta di antara mereka bertiga loh, baru nyaho. Lah kok malah ngebahas mereka sih, Nay? Jawab dulu, rencana untuk besok apa? Suruh teman-temanmu carikan kepiting. Kalau bisa 3 atau 5 biji, ukuran sedang, oke? Tapi masih dengan keadaan hidup. Buat apa kepiting, Nay? Kalau untuk dimasak 5 biji apa cukup? Bukan untuk dimasak. Lah terus untuk apa dong? Buat dirujak. Mata Lilis terbelalak sempurna mendengar ucapanku barusan. Dirujak? Serius kamu, Nay? Nanti aku kasih tahu untuk apa. Aku udah ngantuk nih. Ya elah, Nay, jawab dulu atuh. Kan Lilis teh jadi penasaran. Orang Sunda pakai good night. Makan aja pakai ikan asin sama daun singkong. Naya, beneran kamu teh udah tidur? Masa aku ditinggal sendirian? Oke lah, selamat wengi aja, karena saya mah orang Sunda. Ia kesal karena aku sudah tidak lagi menghiraukan ocehannya. Kalau terus aku ladenin, itu toa masjid gak bakalan berhenti mengoceh. Sembari menahan tawa, aku pun dengan mudah terlelap. Perjalanan yang menempuh 5 jam dari tempat tinggalku menuju ke tempat Lilis. Karena saking lelahnya, aku memutuskan untuk bergegas tidur. Suara ocehan Lilis sudah tidak terdengar lagi. Kurasa dia juga sudah ngorok. Singkat cerita, kalian bertiga, cogan yang badung sejagat raya, ada misi untuk kalian. Seloroh Lilis dengan suara cemprengnya. Ya ampun, masih untung ada kalimat cogannya. Kalau enggak, udah gua kibas ini cewek. Gua gusur ke pelaminan, baru nyaho. Gerutu Aldi yang terdengar olehku. Senang bisa mengenal mereka. Selain kocak, mereka penyabar. Entahlah, atau mungkin udah terbiasa kali. Atau tabiat mereka seperti itu. Walau sedang keadaan susah, tapi selalu bahagia. Aku membatin dalam hati. Kalian harus cari kepiting yang masih hidup, sehat dan waras.
Ingat, kalian cuma perlu 5 biji saja. Ah, biji? Yang benar saja. Kenapa harus ngungkit soal biji? Non, kalimat bijinya apa boleh ditawar menjadi ekor gitu? Terserah mau biji mau kepala mau ekor, pokoknya harus dapetin itu kepiting dengan selamat. Bagaimana? Bisa nggak? Soalnya ini penting sekali. Emang untuk apaan sih Lis kepiting itu? Tanya mereka yang penasaran. Kanaya yang minta, jawab Lilis tiba-tiba. Oh, Neng Kanaya yang minta ya? Kalau soal cari kepiting mah gampang atuh. Serahkan urusan ini sama kita bertiga, ya nggak? Akan tetapi, masa kita baru datang gak dikasih kopi sama ubi rebus untuk menambah energi kita? Timbal Dedi memelas. Aku yang lagi asik memantau mereka dari jendela kamar, tidak disengaja ada bayangan yang lewat dari arah belakang. Serentak aku menoleh dengan cepat. Sepi. Apa Lilis yang barusan melewati pintu kamar? Tapi mana mungkin secepat itu bayangannya menghilang. Walau pintu cuma tertutup tirai, tapi aku yakin itu bukan Lilis. Aku mendekat ke arah bayangan itu menghilang yang menuju ke arah dapur. Setibanya di lokasi, aku tidak melihat apa-apa. Yang ada hanya seekor kucing hitam. Tapi walaupun kucing itu lewat, tapi bayangan itu terlalu besar. Tidak mungkin kalau kucing ini. Aku yang masih berpikir keras, tiba-tiba pundakku terasa berat. Semakin menekan ke bawah, seakan ada sesuatu yang menunggangi pundakku teramat berat. Sampai keringat bercucuran. Nafas mulai tersegal, hawa ruangan semakin panas. Sedikitpun aku tidak bisa menoleh ke arah sosok yang sekarang berada di atas pundakku. Tubuhku terasa kaku, seakan terkunci oleh energi jahat. Terdengar gumaman yang tidak begitu jelas yang berucap sebuah kalimat. Kamu siapa? Mau apa di rumahku? Dengan bahasa Sunda hanya itu yang terdengar. Setelahnya aku ambur ke lantai. Setelah kejadian itu aku menarik nafas sebanyak-banyaknya. Aku pun mendongakkan kepala untuk melihat situasi sekelilingku. Karena semenjak aku mengikuti bayangan tersebut, aku tidak merasakan adanya seseorang di dalam rumah. Hening, seperti tidak berpenghuni. Pada kemana mereka? Dan begitu wajahku menghadap ke arah depan, mataku terbelalak kaget. Karena aku saling bertatapan dengan sosok yang wajahnya sudah membusuk. Rasa mual menjalar sampai ke perut. Sekuat mungkin untuk bertahan karena aroma busuk yang dibawa oleh sosok tersebut. Aku memperhatikan makhluk yang tatapannya susah diartikan. Karena bola mata sosok itu cuma satu, dengan mulut yang robek, dengan cairan kental berwarna hitam, yang sudah menghiasi mulut sampai ke bagian dada. Dan sosok itu menyeringai tanpa berucap kata. Makhluk itu berlalu pergi dan mulai terasa guncangan pada tubuhku. Aku mulai mengercapkan mata dan mulai terbangun, sembari mengitari sekeliling kamar melihat situasi yang barusan telah terjadi. Ternyata aku masih di tempat yang sama, terduduk di dekat jendela kamar, dan di hadapanku sudah ada Lilis yang sedang menatapku penuh keheranan. Nah ya, kamu kenapa? Kok malah tidur di situ? Aku khawatir, Nay, setelah mendengar suaramu yang seakan bengek. Jadi aku susul kamu untuk melihat keadaanmu. Apa kamu baik-baik saja? Kamu bermimpi buruk ya? Pertanyaan yang terlontar dari mulut Lilis yang begitu panjang kali lebar membuatku berpikir keras. Mimpi? Apa tadi aku bermimpi? Tapi kalaupun itu mimpi teramat nyata, siapa sosok itu? Aku yang masih kebingungan cuma bisa termangu. Naya, ini air, minumlah. Aku rasa kamu masih kelelahan. Apa kamu tidak mau jalan-jalan lihat situasi kampungku ini? Oh, iya boleh. Sekalian mau menghirup udara segar sambil melihat kampung kelahiran kamu, Lis. Nah gitu atuh. Lilis teh jadi seneng kalau Kanaya mau jalan-jalan di kampung Lilis. Oh ya, teman kamu pada belum pulang ya? Kok belum kelihatan batang hidungnya? Maksud Kanaya teh teman Lilis yang cogan itu bukan? Aku hanya bisa tersenyum simpul di saat Lilis mengungkit perkataanku tadi malam. Mereka mah gak usah dipikirkan atuh. Bentar lagi bakal balik nyariin kita berdua. Kampung kamu indah ya, Lis. Masih sejuk dan kelihatan asri. Hampir sama seperti kelahiran kampung bapakku. Oh ya, kampung Lilis mah indah di siang hari saja, Nay. Kalau sudah malam beda lagi ceritanya. Maksud kamu apa, Lis? Tanyaku untuk memperjelas perkataannya yang membuatku penasaran.
Sering terdengar suara rintihan di dalam hutan, apalagi suara itu terdengar jelas dan suara-suara yang aneh lainnya. Malah mah sekarang teh ditambah uang warga yang hilang. Sekilas aku menatap ke arah Lilis berada, dan kembali aku arahkan tatapanku ke arah hutan itu yang terlihat jelas di hadapanku sekarang. Terlihat indah sejauh mata memandang, tapi lain hal kalau sudah berada di dalamnya. Di lain tempat, 3 sekawan sedang sibuk mencari pesanannya Lilis, yang diharuskan mencari kepiting yang masih hidup dan waras. Mereka asik menelusuri persawahan yang masih tergenang air. Beberapa jam telah berlalu, pada akhirnya mereka pun mendapatkan 4 ekor kepiting saja, dengan ukuran lumayan gemoy. Mereka bertiga berencana untuk kembali pulang, karena perut sudah keroncongan. Mereka menelusuri jalan setapak, karena jalan yang mereka pakai terlalu kecil. Mereka diharuskan berjalan berjejer atau memanjang, dengan Dedi di arah depan, Pasa di arah tengah, dan Aldi paling belakang. Dikarenakan cara jalan Aldi terlalu tergesa-gesa, sampai terjadi insiden yang tidak diinginkan. "Dedi!" teriak Al dari arah belakang. "Kok perasaan gua kagak enak ya?" "Kenapa lo, Al? Emang perasaan apa yang kamu rasakan di siang bolong kayak gini?" tanya Pasha. Dedi dan Pasha baru tersadar kalau Al tertinggal sangat jauh di belakang. "Gua kagak sanggup lagi. Lebih baik lo berdua kesini deh," pinta Al kepada kedua kawannya itu. Dedi beserta Pasha saling bertatap mata, memberikan isyarat untuk segera mendekat ke tempat Aldi berada. Yang terlihat dalam pandangan mereka berdua, Aldi berdiri mematung tanpa bergerak sedikit pun, sembari membelalakan kedua matanya. Kenapa sih Aldi? Gua curiga dia bikin ulah, atau jangan-jangan dia ngeprank kita lagi. Udah samperin aja, gak lihat apa hidung dia kembang kempis kayak gitu. Udah kayak balon aja. Gua penasaran, samperin yuk. Setibanya di hadapan Aldi yang masih berdiri tegap dengan raut wajah yang sangat jelas, terpancar rasa panik yang teramat sangat. Dan kedua kawannya pun bertanya dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. "Lo kenapa, Al?" Dan tatapannya memberikan kode mata. Kalau mereka berdua harus mengikuti tatapan Al yang mengarah ke bawah kakinya. Setelah kaki Al diangkat, seketika mereka berdua kocar-kacir sembari menahan nafas. "Najis lo, Al. Dikira apaan?" Gerutu mereka kesal terhadap Al. "Lah aku malah kabur. Gua suruh kesini buat nolongin gua. Buru atuh, gak setia kawan kalian berdua. Buruan tolongin." "Rasakan tuh, itu rezeki lo hari ini. Suruh siapa lo jalannya nyamping? Sudah tahu banyak granat yang bertengger di samping jalan," ledek Pasha sambil tertawa. "Gua gak butuh khotbah lo. Buruan ke dia," gerutu Aldi kesal, sembari melambaikan kedua tangannya. Dengan terpaksa mereka berdua mau tidak mau harus membantu Al yang hampir mewek itu. Dengan jalan yang berjinjit walaupun hidung mereka kembang kempis, akan tetapi Aldi berusaha menyeimbangkan cara jalan kedua kawannya yang membantu dirinya untuk menggapai perairan yang berada tidak jauh di depan mereka. Setibanya di tempat tujuan, Aldi disuruh bersih-bersih karena bau busuk yang terdapat pada telapak kakinya dikarenakan Aldi tidak memakai sendal. Singkat cerita, setibanya di halaman rumah Lilis, mereka bertiga terduduk di bangku yang berada di dekat pohon mangga. Dengan nafas tersegal ditambah bunyi perut yang pales, membuat mereka semakin merana, sekaligus merasakan kelelahan yang mendera badan. Tiba-tiba terdengar suara yang mereka hafal, suara cemprengnya Lilis yang semakin mendekat ke tempat mereka berada. Dan benar saja, Lilis pun menghampiri Cogan yang berada tidak jauh darinya. "Wah, kalian udah balik? Mana kepitingnya? Dapat gak?" Tiga pemuda itu hanya terdiam lesu tidak menjawab pertanyaan dari Lilis. "Lis, bagaimana?" Dan Lilis hanya mengangkat bahu arti tidak tahu. Dari jarak yang tidak jauh terdengar suara yang dipukul ke dalam mangkuk. Itu tukang pangsit atau bakso pangsit. Ketiga kawan Lilis memberikan kantong plastik yang berisikan kepiting, tapi dengan syarat traktir makan bakso pangsit baru deal. Lilis menatap ke arahku untuk meminta persetujuan. Aku hanya bisa mengangkat bahu, dan ternyata Lilis hanya menundukkan kepala, sembari menarik nafas panjang dan dikeluarkannya dengan kasar. Tidak bisa berkata lagi, pada akhirnya Lilis mengeluarkan uang 100.000 untuk traktir mereka bertiga, dan mereka pun menerimanya dengan ikhlas. Tidak lama kemudian Lilis menghampiriku yang berada di dalam kamar.
Seakan dia penasaran dengan apa yang akan aku lakukan. Dia pun mulai bertanya, "Nay, buat apa sih kepiting itu?" "Buat mainan," jawabku singkat. "Lu gak lagi bercanda kan, Nay? Mainan kok kepiting?" "Bukan untuk aku, Dodol." "Lah terus kalau bukan untukmu, lalu untuk siapa?" "Nanti kamu bakal tahu untuk siapa kepiting ini. Kamu punya kaca besar gak?" "Untuk apa kaca, Nay?" "Untuk melukis wajahmu itu," seloroku sembari menahan tawa. Karena semenjak dia menghampiriku tadi, dia tidak berhenti bertanya. "Gak usah dilukis karena udah terpancar aura kecantikanku, Nay. Karena kaca itu memantulkan diriku yang..." Dengan cepat aku memotong ucapannya karena kupingku terasa panas. "Sangat cantik, gemulai dan rupawan ya, Lis," timbalku cepat. Sungguh di saat aku berucap seperti itu nyesel banget. Tapi tidak apalah, biar dia berhenti berkhotbah. "Maaf ya, Lis, aku bercanda. Kamu emang manis kok, semanis madu yang sudah berumur ratusan tahun," sungutku dalam hati. Akhirnya malam pun tiba, sekitar jam 10 malam. Kebetulan orang rumah sudah pada tertidur. Aku yang masih terjaga bersama Lilis mulai menyusun rencana. Seperti yang sudah aku jelaskan kepada Lilis tadi sore, dan dia mau menuruti permintaanku untuk menyimpan kepiting di dalam wadah atau baskom. Di depan baskom tersebut sudah ada kaca yang bersandar di dinding ruang tamu, dan kaca itu cukup besar. Ditambah taburan tepung beras di sekitaran baskom itu berada. Dan kita berdua sedang menunggu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Nay, kamu belum tidur kan?" Belum, Lis, ada apa?" "Apa rencanamu akan berhasil mengungkap siapa sosok yang telah merugikan warga di kampung ini?" "Kita lihat saja nanti. Kalau kamu udah ngantuk, kamu tidur aja, biar aku yang berjaga." "Kira-kira duit bapakku aman gak ya? Soalnya dia sudah jual kambing kesayangannya 3 ekor tadi siang." "Berdoa saja, Lis. Yakinlah kepada Allah. Pasti ada jalan untuk mengungkap siapa yang telah berbuat dan merugikan warga." Dan terdengar dengkuran halus darinya. "Wedan, berarti gua ngoceh sendiri dong. Duh, kejam banget sih Lilis." Tidak lama dari itu terdengar suara dari ruang tengah. Aku berusaha mengendap dan melihat di balik tirai, suara apa yang berada di ruang tengah pada malam kayak gini. Aku rasa orang rumah sudah pada tidur. Yang masih melek cuma aku saja. Aku menyibak sedikit tirai dan menajamkan pandanganku ke arah di mana aku melihat sosok itu berada, yang sedang berjongkok memainkan sesuatu yang berada di hadapannya itu. Aku yang masih fokus menatap sosok itu karena penampilannya masih samar-samar, dikarenakan lampu ruang tengah sudah dimatikan. Cuman hanya yang berada di luar rumah saja, yang cahayanya memantul ke dalam rumah. Sosok itu ukurannya membuat aku berpikir keras. Sosok apa itu? Dengan telinga yang lancip, tubuhnya kerdil, dengan kepala pelontos, sosok itu bertubuh agak gemukan. Tapi aku belum melihat penampilan wajahnya. Apa mungkin sosok itu yang mengambil uang warga? Aku terus memperhatikannya. Kayaknya dia tidak menyadari aku yang berada di arah belakang, tepatnya di balik tirai. Kurasa sosok itu lupa dengan tugasnya, saking asik bermain dengan kepiting itu. Dan melihat pancaran wajah di balik kaca, serasa dia bermain bersama kawan atau entahlah. Aku melihat sosok itu sampai lupa waktu. Sampai tidak terasa waktu menjelang pagi, sekitar pukul 3 dini hari, dan semalaman aku tidak tidur. Aku masih memperhatikan sosok itu sampai suatu ketika, aku mendengar ada seseorang yang memanggil sosok tersebut dengan membunyikan siulan. Aku beranjak dari tempat yang dimana aku mengintai sosok tuyul tersebut. Bergegas aku menghampiri ke arah jendela kamar dan melihat siapa orang yang berada di halaman depan rumah. Dan benar saja, pemilik dari sosok tuyul tersebut. Tuanya menyusul kemari dan serasa tidak asing dengan sosok kakek itu. Aku pernah melihatnya, tapi di mana ya? Sejenak aku berpikir, dan beberapa saat kemudian aku lupa, sembari menggaruk kepala yang emang gatal. Maklum dari kemarin belum mandi, dikarenakan airnya begitu dingin sedingin es. Setelah melihat kepergian kedua sosok tersebut, aku terduduk lemas di bawah jendela kamar. Terdiam sepi dikarenakan orang rumah masih tertidur. Waktu subuh sebentar lagi berkumandang. Serentak bulu kuduku meremang. Suhu semakin dingin, hawa semakin mencekam. Aku merasakan hal yang janggal di sekitaranku. Lampu kamar masih dengan keadaan mati. Hanya tersorot lampu yang berada di depan teras. Itu pun dengan cahaya remang-remang. Tapi aku masih bisa melihat situasi yang berada di dalam kamar.
Aku tidak menyadari dengan kehadiran sesosok yang bertengger di pojokan kamar yang sedang menatapku. Sosok itu adalah wanita yang aku temui di dapur tempo hari. Tapi untuk saat ini penampilannya makin hancur. Ditambah wajah yang berlumuran darah. Di saat aku memperhatikannya, mata sosok itu berbalik menatapku. Dan tatapannya begitu tajam, rambutnya terjuntai ke bawah dengan aroma berbau busuk. Ditambah kukunya yang tajam, mulutnya tidak henti mengeluarkan cairan kental yang berwarna hitam. Sosok wanita itu menempel di dinding, tepatnya di samping lemari yang berada di paling pojok. Kami saling tatap. Sosok itu bergumam, "Maneh ulah sok ikut campur." Suara yang sangat serak juga berat, membuat siapa saja mendengarkannya pasti ditikam rasa merinding. Serentak sosok itu melompat ke arahku yang masih terduduk menatap dirinya. Di saat hampir mendekatiku, suara azan subuh berkumandang, menandakan waktu sudah menjelang subuh. Seketika sosok itu lenyap. Aku mengitari setiap sudut di ruangan ini. Kurasa ini yang dinamakan juri kaberangan, alias demit kesiangan. Terdengar suara yang berasal dari ruang tamu. Kurasa keluarga Lilis sudah pada bangun untuk menunaikan sholat subuh. Tapi yang aku dengar mereka seakan membicarakan sesuatu. Aku yang penasaran menghampiri mereka yang sudah berkumpul di ruang tamu. Setibanya, mereka sedang menatap ke suatu benda. Yang aku tahu benda itu adalah baskom yang berisikan kepiting yang aku taruh tadi malam bersama Lilis. Dan yang membuatku tercengang ada tumpukan uang di samping baskom tersebut, beserta jejak kaki yang ukurannya tidak wajar. Ditambah kepiting yang cuma tersisa 1 ekor saja. Aku cuma bisa membatin, apa kepitingnya dibawa pergi, sampai uang yang sudah diambilnya ketinggalan. "Pak, ini uang siapa? Kenapa bisa ada di sini, Pak? Dan ini jejak kaki siapa? Dan barang ini siapa yang naruh di sini?" "Bapak juga nggak tahu, Mak. Kan kita baru bangun." "Astagfirullahaladzim, uang Bapak, Mak. Bapak baru ingat kemarin Bapak habis jual kambing. Bentar, Bapak mau cek dulu uangnya." Bergegas Mang Udin kembali masuk ke dalam kamar untuk mengecek uang hasil penjualan kemarin. Setelahnya, "Duh, gawat, Mak. Itu uang Bapak, Mak. Uang Bapak yang ada di laci kamar hilang." "Astagfirullah, Bapak masih untung. Ini uang nggak kabur. Coba Bapak hitung dulu, apa benar ini uang kita?" Aku yang masih memperhatikan mereka di depan pintu kamar, aku cuma bisa tersenyum melihat mereka yang sedang menghitung uang. Alhamdulillah uang mereka aman. Ternyata usahaku nggak sia-sia, walau sampai nggak tidur semalam, hanya untuk menonton tuyul sedang bermain kepiting. Setidaknya uang mereka aman. Dan tiba-tiba, ada yang menepuk pundakku dari arah belakang. Dia Lilis baru terbangun, karena mendengar suara keluarganya di ruang tamu. "Nay, kamu udah bangun? Ada apa sih kok rame banget?" tanyanya kepadaku. Lilis menghampiri ke ruang tamu di mana keluarganya berada dan melihat kekacauan di depan matanya. Lalu dia menatap ke arahku dengan keheranan. Dan yang pastinya, 1000 pertanyaan yang akan dia lontarkannya kepadaku nanti. Aku hanya bisa mengangkat bahu dan terdengar, "Iya, Mak, ini teh uang Bapak pas jumlahnya." "Terus kenapa bisa ada di sini, Pak?" "Tuh Bapak juga nggak tahu, Mak. Kok bisa ada di sini?" "Sudah, ini sudah waktu subuh, lebih baik kita sholat dulu," pinta Lilis kepada keluarganya. Lis, kamu sudah bangun. Kamu tahu siapa yang..." Sebelum Bapak Lilis melanjutkan perkataannya, Lilis memotong ucapan dari bapaknya itu, supaya nanti dibahas kembali. Dan pada akhirnya Bapak Lilis bergegas untuk ke musola beserta ketiga adiknya. Singkat waktu setelah kami berdua menyelesaikan pekerjaan rumah, lenganku ditarik paksa menuju ke arah belakang rumah. Setelah Lilis membuka pintu dapur, mataku terbelalak. Melihat pemandangan yang indah dan sejuk, terdapat kolam ikan dan persawahan yang luas. Pemandangan di hadapanku sekarang masih tertutup kabut tipis, membuat hawa sejuk yang kurasakan pada pagi ini membuatku menggigil. "Bagaimana, kamu suka tidak? Indah kan pemandangannya?" "Oh ya, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal dalam pikiran kamu. Jawab jujur. Kamu tahu kan kejadian tadi malam? Dan kenapa uang Bapak berada di samping baskom yang berisikan kepiting? Lalu kepiting itu pada kemana? Ditambah jejak apa yang berada di atas taburan tepung beras itu, Nay? Kamu harus jawab." "Mana dulu yang harus aku jawab, Non? Nanya kok balapan?" Jawabku kesal kepadanya.
Apa semalam kamu tidak tidur, Nay? Iya, semalam aku nggak tidur. Inti dari semua pertanyaanmu itu, ada sosok tuyul, bukan jurik yang kurang jajan, seperti yang kamu katakan waktu itu. Sosok itu yang berulah. Maksudmu, yang mengambil uang warga selama ini sosok tuyul gitu? Terus yang nyuruh sosok tuyul mencuri uang warga siapa? Gak mungkin kan tuyul itu nyuri tanpa sebab dan tanpa disuruh. Apa kamu melihat seseorang yang mencurigakan di kampung ini, Nay? Oh, enggak, cuma satu orang saja, tapi rumahnya terpisah dari warga. Aku sengaja membuat jebakan semua ini supaya bisa mengetahui siapa pemilik dari tuyul itu. Tadi malam sosok itu saking keasikan main sama kepiting sampai dia lupa dengan uang curiannya. Dan tidak terasa waktu sudah menjelang pagi. Aku mendengar suara siulan dari arah luar rumah. Setelah aku lihat, ternyata orang itu... Siapa, Nek? Apa kamu mengenalnya? Kamu ingat gak, Lis? Pas aku pertama kali datang ke kampung ini, aku sempat ngobrol dengan seorang kakek. Dan kata kamu, kakek itu seorang dukun di kampung ini kan? Yang rumahnya di tengah hutan katamu. Iya, aku ingat. Kamu yakin, Naya, kalau kakek itu tuan dari tuyul tersebut yang selama ini meresahkan warga di kampung ini? Walau kondisinya gelap, aku yakin kalau orang itu adalah sosok kakek yang dulu pernah menegurku. Dan kakek itu menginginkan aku pergi dari kampung ini. Dan orang itu sempat mengancamku juga. Apa karena ini ya dia menginginkanku bergegas pergi? Apa? Yang bener, Nay, dia menginginkan kamu pergi? Lah kenapa sampai segitunya? Padahal kan kalian gak saling kenal. Aku curiga, apa ini ada hubungannya, Nay? Dengan musibah yang menimpa warga kampung Wanaraja, kurasa dia mengetahui kalau kamu punya kemampuan yang bakal mengancam niat buruknya. Terus langkah apa yang akan kita ambil? Untuk saat ini gak ada. Biar aku aja yang bertindak. Rumah dukun itu tengah hutan kan, Lis? Jangan, Nay, itu berbahaya. Apalagi memasuki hutan yang lebat dan banyak binatang yang berbisa. Nanti kamu kenapa-napa, Nay. Enggak bakal aku izin kamu untuk pergi. Kalau tidak aku hentikan, apa kamu mau uang semua warga diambil lagi? Aku melihat Lilis yang begitu gusar memikirkan cara untuk keselamatanku. Tapi di sisi lain dia memikirkan nasib para warga di kampung ini. Baiklah kalau begitu, tapi aku ikut karena aku yang tahu jalan rumah dukun itu. Kamu gak boleh nolak, Nay. Terus kapan kita akan ke sana? Aku terdiam merenungkan sesuatu karena aku tahu hutan itu sangatlah berbahaya. Bukan hanya binatang melata saja, melainkan banyak sosok yang menghuni hutan itu. Apa Lilis akan bisa menghadapi semua itu? Tapi melihat wajahnya yang memelas, jadi gak tega. Ya sudahlah, ini udah jadi kemauan dia. Naya, kok malah bengong? Kumaha atuh jadi enggak? Jangan bilang kamu gak bakal bawa Lilis ikut bersamamu. Iya Bawel, kamu boleh ikut kok. Emang kamu gak takut? Soalnya di sana kan banyak demit maksudmu? Jawab Lilis dengan cepat. Aku sudah tahu kok, tapi kan ada kamu. Tawanya begitu renyah terdengar. Dan pada akhirnya aku tidak bisa melarang dia untuk pergi mengikutiku ke dalam hutan. Di sore itu aku dan Lilis memutuskan untuk masuk menelusuri lebatnya hutan untuk mencari keberadaan rumah dari dukun itu. Emang sih, ini nekat atau bisa jadi bunuh diri. Masuk ke kandang singa atau kandang demit. Aku yakin tidak sedikit penghuni hutan yang menempati hutan ini. Dari berbagai golongan dan tentunya berbeda alam juga. Setibanya di pinggir hutan setelah kita melewati persawahan terlebih dahulu, langkahku dihentikan oleh Lilis dan aku menatap dirinya. Kurasakan dia akan mengurungkan niatnya untuk ikut pikirku. Tapi aku salah. Setelah melihat seseorang yang berada di belakang Lilis, mereka bertiga cogan kesasaran yang ikut menyusul kita di sini. Aku tercengang. Bukan hanya beban hidupku yang aku rasakan, tapi mereka akan membebani perjalananku nantinya. Emang menyedihkan. Kalian kenapa berada di sini? Tanyaku kepada mereka. Hanya untuk memastikan saja. Siapa tahu mereka cuma sekedar jalan-jalan saja. Tenang kan Ayah. Natapnya jangan seperti itu. Kita bertiga akan melindungi kalian berdua. Bener gak kawan? Iya bener, kita akan melindungi bidadari hutan, ucap mereka sembari tertawa ringan. Aku yang meminta mereka untuk menemani kita naik, biar tambah rame, jadi rasa takut berkurang, timbal Lilis tanpa beban. Oke teman-temanku yang gantengnya selangit,
kalian harus buktikan kejantanan kalian. Aku tahu pasti kalian sanggup. Teriak Lilis kepada mereka bertiga. Aku hanya bisa menyimak kekonyolan mereka bertiga, dan hal yang tidak terduga hampir terjadi di depan mataku. Melihat mereka hampir membuka seleting celana untuk memamerkan itu. Serentak aku teriak, tunggu, kalian mau ngapain? Aku dan Lilis hanya saling tatap, arti tidak mengerti dengan apa yang akan mereka lakukan. Lah katanya suruh perlihatkan kejantanan kita. Ini kita mau memperlihatkan kejantanan kita, kok malah dihentikan? Seloro mereka sambil nahan tawa. Dan aku melihat Lilis yang menarik nafas gusar, melihat kekonyolan ketiga kawannya itu. Aku hanya bisa tersenyum. Dan Lilis berbisik di telingaku, "Nay, apa mereka perlu kukirim kembali ke rumah sakit jiwa? Stres aku Nay dibuatnya." Pedumelnya sembari mendelik ke arah temannya berada. "Mereka gak salah, tapi kamu yang salah." "Lah kok aku yang salah sih Nay?" Ucapnya tidak terima. "Kenapa kamu minta tunjukin kejantanannya, dodol? Kan kamu tahu kejantanan Cogan ada di situ." Iya Deng, kok baru sadar ya?" Jawabnya sembari cengengesan. Cogan yang meresahkan, maksud gue bukan itu, tapi keberanian kalian, keperkasaan kalian maksudnya." Lilis meralat ucapannya kembali. Aku tercengang mendengar ucapannya kembali, sembari menepuk jidat dengan cukup keras. Aku menarik lengannya dengan serentak. "Lu apa-apaan sih Lis? Apalagi aku kan harus kasih semangat kepada temanku Nay, biar mereka berjuang untuk kita. Lagian kita berlima punya misi berburu tuyul kan? Lu gak sadar Lis dengan semua ucapanmu itu?" "Ucapan yang mana lagi? Perasaan gak ada yang salah dengan permintaanku kepada mereka." Saking gusarnya aku meminta supaya Lilis melihat ke arah kawannya itu, dan dia baru tersadar karena ucapannya membuat bencana untuk mata kami berdua. "Astagfirullah, kok malah jadi begini Nay?" Aku hanya bisa menutup mata dengan lenganku. Bocah, kalian lagi pada ngapain? Kenapa buka baju segala?" "Maafkan aku Nay, aku jadi malu dengan kelakuan temanku. Kurasa lebih baik aku gak meminta sesuatu sama teman konyolku lagi." Iya, sorry, kita cuma lagi ngerjain lo Lis. Sebenarnya kita bertiga ingin nurutin permintaan lo tadi, tapi kayaknya gak sanggup. Ini buktinya, kita bertiga masih pakai celana boxer. Jadi lo jangan khawatir." Tanpa dosa mereka berhujar sembari tertawa terbahak. Sekilas aku melihat boxer yang bergambarkan Hello Kitty dan SpongeBob. Yang satunya berwarna pelangi alias warna-warni. Aku tahu mereka gak serius, cuma mau ngasih pelajaran kepada Lilis yang suka ceplas-ceplos dalam berkata. Serentak tawa mereka terhenti setelah terdengar suara auman di dalam hutan yang begitu menggema. Mereka berempat hanya mematung di tempatnya masing-masing. Yang terlihat hanya tatapan dari mereka yang memberikan isyarat. Dan hal yang aku pikirkan pun terjadi. Mereka lari tunggang langgang melewati jalan setapak yang begitu kecil. Kalau di Sunda namanya galangan sawah. Kalau di tempat kalian, aku gak tahu apa namanya. Yang pastinya tidak bisa untuk dipakai balapan. Kalaupun bisa, yang ada mereka bakalan nyungsep ke pinggir sawah. Dan mereka berusaha untuk segera sampai ke pemukiman warga. Aku yang masih memperhatikan mereka tidak sadar dengan kehadiran sosok maung yang tepat berada di belakangku. Aku berbalik memperhatikan sosok itu yang menatapku dengan tatapan yang sangat menusuk sampai ke jantung. Sosok itu mengaum dengan keras sehingga membuatku tidak bergeming. Tubuhku kaku, mataku terbelalak. Aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Aku menyesal kenapa aku gak ikut lari tadi. Terdengar suara siulan dari arah barat yang semakin mendekat ke tempatku berada. Walau keinginanku sangat besar ingin sekali aku mengetahui suara siulan siapakah itu, akan tetapi tatapanku tidak sedikit pun berpaling dari sosok yang berada di hadapanku ini. Sedikit saja lengah, entah apa yang terjadi padaku. Tapi aku merasa ada yang tidak biasa dengan sosok tersebut. Aku melihat kucing ini hanya terduduk manis tanpa melakukan hal yang mengancam. Aku mencoba dengan perlahan menghampiri sosok yang masih terduduk tegap. Aku tahu dia bukan sosok sembarangan. Ada energi yang tidak biasa dalam dirinya. Semakin jarakku dekat, semakin terasa energi yang terpancar dalam dirinya. Terdengar suara yang mengagetkanku, sehingga aku refleks mundur menjauhi sosok maung yang masih dengan gagah menatapku, tanpa memalingkan tatapannya dariku. Bocah, lagi ngapain kamu? Serius amat menatapnya, ucap seorang pria yang tidak aku kenali. Penampilannya biasa saja,
Tidak ada yang aneh. Akan tetapi pria yang berada di hadapanku ini seakan sudah mengenal dengan sosok yang berada di arah sampingnya. Dia menghampiri dan mengelus kepala dari sosok maung itu. Seakan sudah terbiasa dia melakukan hal tersebut. Lalu terdengar suara geraman yang cukup memegahkan telinga. Suaranya berasal dari dalam hutan. Kami saling tatap. Beberapa detik kemudian, tanpa aba-aba, kami berdua berlalu pergi mengikuti suara yang semakin terdengar dan semakin menggema. Aku berbalik melihat ke arah belakang. Maung hidung mengikuti kami dari arah belakang. Apa maung hitam itu piaraan pria yang berada di hadapanku ini? Aku berlari tanpa melihat kondisi jalan yang berada di arah depanku, sehingga aku tersentak tertarik ke arah belakang. Aku terpaku setelah aku mengetahui kalau tas ranselku dicengkram kuat oleh taring yang cukup tajam. Aku berusaha tenang dan tidak bergerak. Entah apa yang kucing ini lakukan terhadapku, akan tetapi terdengar suara yang berasal dari arah sampingku. Suara yang begitu berat dan serak. Jangan lengah anak manusia, kalau kamu gak mau mati di hutan ini. Apa? Apa aku gak salah dengar? Siapa yang berbicara? Dan suara itu berucap kembali. Lihat di hadapanmu, ada sebuah lubang yang tertutup semak belukar. Sedikit lagi kakimu melangkah, kau akan terperosok ke dalamnya. Jebakan yang entah siapa yang berani membuatnya. Aku baru tersadar kalau sosok maung yang sedang berbicara kepada aku. Aku mulai menghampiri jebakan yang dimaksud dan menyibakkan semak yang menutupi lubang tersebut, dan mataku terbelalak. Setelah melihat ke dalam lubang, banyak kayu runcing yang tertancap dengan ukuran sedang. Aku tidak dapat membayangkan kalau aku terperosok ke dalamnya. Akan seperti apa? Kayaknya akan jadi sate yang tertusuk bambu runcing. Apa udah beres istirahatnya? Kita punya misi, biarin saja cewek itu. Aku mengerutkan dahi. Tanda tidak mengerti dengan perkataannya barusan. Apa dia berbicara kepada... Dan wajahku berbalik menatap ke arah sosok maung berada yang masih berada di sampingku. Dasar bocah ingusan, tidak tahu sopan santun. Gerutunya kesal. Bangunlah, lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini sebelum ada yang menyadari keberadaan kita. Ucapnya meminta supaya aku lekas bangkit dari rasa kagetku. Terima kasih, ucapku kepada sosok maung yang telah menyelamatkanku. Untuk apa? Apa aku harus jawab untuk apa? Sebenarnya Anda siapa? Lama aku menunggu jawaban darinya. 1 menit, 2 menit, dan... Ki Jagaraksa. Keturunanku memanggilnya seperti itu. Sekian detik berlalu terdiam. Setelahnya melanjutkan ucapan yang sempat terhenti. Eyangmu mengenalku, dan juga Raden yang selalu bersamamu itu. Mereka sahabatku sewaktu dulu. Kami masih suka berkelana mencari wangsit atau semacam ilmu kanuragan. Sampai di suatu ketika, aku dapat perintah langsung untuk menjadi prajurit di masa Pajajaran dulu, dan kami pun terpisah. Apa Aki mengenal Ki Guntur dan Panglima Silodaya? Kebetulan Aki Guntur sama sepertimu, sesosok maung hidang. Ya, Guntur Simarunda dan putranya Bayu Aji, kami masih satu kelompok. Bayu Aji? Siapa dia, Ki? Tanyaku penasaran. Di suatu hari nanti, kamu akan dipertemukan dengannya dan ditakdirkan bersama. Maksud Ki apa? Tanyaku kembali. Ki, tidak perlu kau menceritakan siapa dirimu kepadanya. Apa dia bisa dipercaya, Ki? Aku yang tidak suka dengan perkataannya itu cuma bisa mendelik tajam. Apa dia keturunanmu, Ki? Gak punya sopan santun, memalukan penampilan cowok, tapi rasa cewek. Maksudmu apa rasa cewek? Timbalnya gak terima. Jaga itu mulut, jawabku sengit. Tiba-tiba di pertengahan perdebatan, kami terdengar suara jeritan seorang wanita. Kami saling tatap dan terdiam, dan jeritan itu terdengar lagi, dan terdengar semakin menyayat, seolah sedang menahan rasa sakit. Ki, apa Ki tahu suara itu berasal dari mana? Tanyaku penasaran. Tidak jauh dari sini, dari jalur utara jeritan itu berasal. Apa Aki yakin? Aku hanya bisa melihat Aki. Cuma menghela nafas gusar sembari menutup kedua matanya yang ukurannya cukup membuatku ngeri. Kalau nggak percaya, sana cari tahu sendiri. Apa kalian tidak bisa akur? Seharusnya kalian sadar, misi kalian tidak beda jauh.
Emang misi kalian apa? Mau tahu apa moto banget? Ih, decaku kesal. Rangga, jaga ucapanmu. Timbal Ki Jagaraksa yang mengingatkan pemuda di sampingnya. Oh, Rangga namanya. Bagus, tapi gak sebagus hatinya. Aku hanya bisa membatin. Dan jeritan itu mulai terdengar kembali. Ki, apa gak lebih baik kita ke sana untuk melihat yang telah terjadi di sana? Untuk kali ini aku setuju, Ki. Timbal Rangga yang setuju atas saranku. Baiklah, jawabnya singkat dan Aki pun bangkit dari tempat yang beliau duduki sebelumnya. Masih dengan wujud sosok Maung Hideng yang tingginya tidaklah main-main. Di saat Aki berjalan ke arah depan dan melewatiku, aku sempat berpikir, apa aku bisa menungganginya? Kayaknya akan cepat sampai di tempat tujuan. Batinku berucap. Di saat aku membatin, Aki berbalik menatap ke arahku secara tiba-tiba. Sekarang wajah kami sejajar. Jantungku seakan mau keluar dari tempatnya saking menahan rasa keterkejutanku. Jangan bilang kalau Aki mengizinkannya. Ucapan Rangga membuatku terperangah. Apa dia tahu apa isi hatiku? Jangan salah, semua keturunan atau yang dijaga oleh leluhurnya, kalau sudah dikehendaki pasti bisa, tapi gak semuanya sih. Emang gak jelas, kesalku kepada Rangga. Udah sini, aku pegang lenganmu, biar kita cari jalan pintas saja. Maksudmu apa? Kamu mau sampai kan? Ada sebuah jalan yang tidak semua orang bisa lewatinya. Apa kamu mau ikut? Aku rasa kita punya tujuan yang sama. Kamu juga sedang mencari keberadaan dukun itu kan? Dan aku hanya terdiam mencerna semua yang Rangga ucapkan barusan. Apa dia juga sedang mencari keberadaan dukun itu? Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mungkin di lain hari akan aku jelaskan mengapa aku mencari sosok dukun itu. Tapi tidak untuk sekarang, karena kita tidak punya banyak waktu. Aku takut terjadi sesuatu dengan... Rangga terdiam. Terlihat jelas kekhawatiran dalam dirinya. Apa maksudmu dengan siapa? Tanyaku penasaran. Bukan apa-apa, mari ikut aku. Tidak ada pilihan bagiku, lagian aku juga tidak mengetahui harus melangkah ke arah mana. Rangga mempersilahkan aku untuk berjalan di depannya. Aku hanya manut, sembari curi pandang ke arah dia berada. Ternyata dia juga sedang memperhatikanku, lalu tersenyum manis setelah mata kami bertemu tatap. Aku kembali fokus dengan langkahku, karena aku merasa yakin bukan hanya satu jebakan yang terpasang di dalam hutan ini. Entah untuk apa tujuannya, kalau untuk berburu binatang, bisa dimaklumi. Tapi lain hal kalau manusia yang masuk dalam jebakan itu. Tidak dapat aku bayangkan. Semakin berjalan semakin sempit jalan yang aku lalui. Jalanan semakin tertutup semak belukar. Aku rasa jalan ini jarang dilalui oleh manusia. Terus kenapa aku harus mengikuti Rangga? Apa benar dia akan membawaku ke tempat persembunyian dukun itu? Tidak henti-hentinya pikiranku berkecamuk dengan situasi saat ini. Dan Rangga mengambil alih perjalanan ini. Dia berjalan melewatiku dan sekarang berada di arah depan. Persisnya di depanku berada. Aku melihat Rangga mulai berhenti melangkah sembari dia menunduk. Apa dia sudah kelelahan atau mungkin sudah sampai pikirku. Setibanya aku di samping Rangga, aku melihat jejak kaki yang tidak wajar. Bukan hanya satu melainkan banyak jejak kaki yang tidak beraturan. Sepertinya aku pernah melihat jejak kaki ini, tapi di mana? Sejenak aku terdiam dan mulai mengingatnya kembali. Ya, aku pernah melihatnya di rumah Lilis malam tadi. Apa jejak kaki yang sama bentuknya? Bukan seperti kaki manusia, karena ini ukurannya kecil, tapi agak lebar ke samping. Ada 8 jari, dan di bagian tumit terlalu menonjol, sehingga jejak yang berada di permukaan tanah ini terlalu membekas ke dalam. Apa ini jejak kaki tuyul? Apa yang kamu pikirkan, Nai? Sama seperti yang kamu pikirkan saat ini, enggak? Kurasa tempat yang menjadi tujuan kita sudah dekat. Kita harus lebih waspada, Nai. Iya, kau benar. Semakin kita mendekat, semakin bahaya mengintai kita di setiap penjuru hutan. Rangga, apa kita akan lolos dari mereka? Kita sudah semakin dekat. Lebih baik kita bergegas pergi dari sini. Rangga, Aki kemana? Semenjak kita pergi bersama, aku tidak melihatnya. Aki sedang mencari sesuatu. Kamu jangan khawatir. Di saat kita terdesak, Aki akan hadir untuk membantu kita. Perlahan aku mendekat ke arah Rangga berada. Dan tidak ragu untuk menggapai lengan kekarnya, karena yang aku rasakan saat ini sangatlah berbeda. Bukan aku mencari kesempatan,
Akan tetapi ada sesuatu yang sedang mengintai di balik pepohonan yang menjulang tinggi. Sesuatu itu membawa energi yang tidak biasa, teramat kuat. "Nay, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan?" "Gak apa-apa, kamu tidak merasakan?" Sejenak aku tidak melanjutkan ucapanku. Akan tetapi aku sedang menatap wajah Rangga yang kebingungan dengan tingkahku. Di saat aku mau melanjutkan ucapanku, Rangga menarik lenganku dengan cepat dan kami bergegas untuk bersembunyi di balik semak belukar yang tidak jauh dari tempat kami tadi berdiri, untuk menghindar dari sesuatu yang mendekat ke arah kami berada. Tak lama kemudian aku melihat seseorang melintas di hadapan kami yang jaraknya tidaklah jauh. Seseorang yang sedang memikul seorang wanita yang sudah tidak berdaya. Kami saling tatap seakan sesak untuk bernapas. Apa suara jeritan itu berasal dari wanita yang dipikulnya? Dan terdengar suara Rangga yang menimpali pertanyaanku. "Kurasa aku memikirkan yang sama sepertimu. Tapi asal kamu tahu, masih banyak sosok yang mengikutinya dari arah belakang. Kita harus lebih berhati-hati." Sekilas aku menatap ke arahnya yang membuatku merasa heran. Rangga tidaklah berbicara. Aku melihat mulutnya terkatuk rapat. Apa kami berbicara lewat batin? Sungguh unik. Seketika aku merasakan ada sesuatu yang menggerayangi pundakku. Dan aku melihat tatapan Rangga yang tidak dapat aku artikan. Ditambah seseorang yang masih kelihatan berbondong-bondong melewati ke arah kami berdua. Dengan cepat Rangga menebas kepala ular sembari membekap mulutku, sehingga aku terpekik menahan rasa kaget yang teramat sangat. Dan dia menaruh jari telunjuk di bibir untuk aku tidak berisik. Sampai sosok itu pergi dari hadapan kita berdua, aku yang masih gemetar dibantu untuk bangkit dan pergi secepatnya dari sini sebelum mereka menyadari keberadaan kita. Rangga masih dengan erat memegangi lenganku. Dia membawaku ke pinggiran jurang yang teramat dalam. "Rangga, kita mau kemana? Apa masih jauh tempat dukun itu berada?" "Di depan sana, tidak jauh. Cuma kamu berhati-hatilah. Jalanan ini terlalu banyak akar yang mencuat ke permukaan dan juga sangat licin. Sekali saja tergelincir, aku jamin pasti masuk jurang." Kamu gak boleh ngomong begitu. Kamu nakut-nakuti aku kan gak?" Gerutuku kesal dan terlihat senyuman darinya seakan merasa puas telah membuatku khawatir. "Begini, biar aku saja yang berjalan di arah depan, kamu di belakang," pintaku memaksa. "Monggo, aku mempersilahkan Nyi Ayu berjalan paling depan." "Ayu ndasmu, namaku Kanaya," sembari menjulurkan lenganku kepadanya. "Aku Rangga," timpalnya cepat. "Udah tahu," sembari menarik kembali uluran lenganku sebelum Rangga menggapainya. "Wasem, belum kegapai udah ditarik aja itu lengan." Kesal Rangga terdengar olehku. Aku hanya bisa menahan tawa. Melihat dia kesal terhadapku, itu balasan untuk cowok narsis. "Apa kamu bilang aku narsis?" ucapnya tidak terima. Aku lupa, dia juga bisa baca pikiranku." Iya maaf, dari awal kita bertemu kamu nyebelin. Jadi gak apalah ngerjain kamu dikit. Kamu kan gak bakalan rugi." "Nah, tunggu." Rangga secara cepat menghentikan langkahku. Posisi kami tidak jauh dari sebuah altar yang berbentuk batu berukuran besar dan lebar, yang di atasnya sedang dipakai seseorang. Yang sekarang terlihat jelas, pemandangan yang membuat kepalaku pening. Aku berbalik dan menubruk dada bidang seseorang yang sudah berdiri di belakangku. Aku mendongak melihat wajah Rangga yang sama sepertiku dipenuhi rasa panik. Entahlah, sulit untuk aku jelaskan. Dengan refleks aku memeluk Rangga dan menenggelamkan wajahku di dada bidangnya Rangga. Dan dia membalas pelukanku. "Rangga, bawa aku pergi dari sini, aku mohon." "Terlambat, Nay. Mereka sudah mengetahui keberadaan kita." "Maksudmu apa? Ini tidak mungkin. Apa kita akan selamat dari kejaran mereka?" Seketika Rangga melepaskan pelukannya, dan aku pun kembali berbalik melihat ke arah yang sebelumnya aku lihat tadi. Seorang wanita yang sedang dicumbu oleh sosok yang menyeramkan. Terdengar leguan kenikmatan dari mereka. Setelah itu wanita itu menjerit kesakitan. Posisiku semakin mundur. Aku terpaku melihat pemandangan yang berada di hadapanku. Sontak aku terkejut menahan tarikan di lenganku yang disebabkan oleh Rangga. "Naya, lari cepat!" teriak Rangga yang begitu panik, memintaku supaya terus berlari, menghindar dari kejaran sosok hitam yang berada di berbagai penjuru hutan. "Sial," umpatnya kesal. "Rangga, kenapa berhenti?"
Kita dikepung, Naik. Tidak ada celah untuk kita lari. Gubuk itu, apa tempat dukun itu berada? Karena setibanya aku dan Rangga di tempat ini, aku melihat gubuk reot yang sudah dikelilingi oleh demit atau siluman. Atau apalah itu, yang pastinya mereka begitu banyak dan yang membuat aku membelalakan mata. Aku melihat tuyul-tuyul yang aku cari mereka berada di sini. Bukan hanya satu melainkan banyak. Mereka bergerombol, bola mata mereka berukuran besar, sebesar telur ayam. Telinganya yang lancip, perut yang buncit, gigi yang bertaring, dan bentuknya tidak beraturan. Cukup membuatku terperangah melihat penampakan di depan mataku. Rangga, gimana ini? Sebenarnya apa yang kamu cari di sini? Lah, kamu sendiri lagi nyari apa di sini? Aku nanya, kok malah balik nanya? Lah, kita kan punya misi yang sama. Misi kita berburu tuyul. Kok malah nanya lagi? Jawabnya ketus. Emang tuyul-tuyul itu mau kamu jadikan apa? Dodol atau perkedel, bisa kan dibuat makanan? Sembari cengengesan memperlihatkan deretan gigi putihnya, yang pastinya akan aku buat musnah. Tapi aku rasa kita akan kesulitan, karena kamu lihat sendiri, tuyul itu dijaga ketat. Kita bagi tugas, kamu sebelah kiri, aku sebelah kanan. Hadapi sosok itu sebisanya. Bagaimana? Adil kan? Aku terdiam sejenak. Aku bagian kiri. Sekilas aku melihat ke sebelah kiri. Terlihat jelas penampakan dari berbagai jenis siluman yang cukup besar dan bertaring tajam, dan gak ada imut-imutnya. Pandanganku beralih ke sebelah kanan yang Rangga pilih. Aku mengernyitkan dahi, karena di sebelah kanan terdapat demit yang tidak naik kelas. Ada sosok pocong, kunti, dan sejenisnya. Bagaimana? Malah diam. Kamu yang kiri, aku yang kanan. Lah, kok bisa? Ucapnya tidak terima. Rangga, kamu harus malu. Penampilan tubuhmu seperti security. Masa hatimu Hello Kitty? Jangan cemen. Aku tahu di sebelah kiri lebih sadis daripada di sebelah kanan. Timbalku menjelaskan. Punya otot kok nggak dipergunakan dengan baik. Apa kata dunia maya? Apa kamu bilang? Enggak, kalau bisa kita kabur saja gitu, bagaimana? Pintaku kepada Rangga. Terdengar geraman dan cekikikan yang sedang menertawakan kekonyolan kita, atau lebih tepatnya menertawakan ketakutan kita. Sosok itu semakin mendekat dan mulai menyerang ke arahku dan Rangga. Aku masih sempat menghindar dan menaiki pohon yang berada tidak jauh dari tempatku. Dengan menggunakan ajian sapar angin, aku terduduk di dahan pohon. Melihat Rangga yang sedang berusaha melawan sekumpulan demit yang lagi pada PMS. Aku yang lagi asik melihat pertempuran yang semakin sengit, satu lawan se-RT demit. Wah, mantap. Terdengar cekikan di arah sampingku. Dan dengan perlahan aku berbalik untuk melihat siapa yang ikut nongkrong di sebelahku. Setelah wajahku sejajar dengan sosok yang selalu eksis di sosmed, aku hanya bisa nyengir dan berucap. Ada Emak Kun. Apa kabar, Mak? Sembari cengengesan. Sorry Mak, ini lagi asik lihat layar tancap. Emak ikut nyimak juga ya? Dengan rasa gugup karena aku yang ditemani oleh sosok kuntilanak. Sampai bicara pun terbata-bata dan hal mengerikan pun terlihat oleh mataku. Si emak menyeringnya dengan bola mata yang hampir terjatuh dari rongganya. Menatap ke arahku, seakan bersiap ingin menelanku hidup-hidup. Dan sosok ini membuat aku bangkit dari tempat dudukku yang masih berada di dahan pohon. Karena dia memuntahkan cairan hitam beraromakan bau amis dan busuk, tambah banyak binatang yang menggeliat-geli. Aku terjingkat karena kaget. Kampret lu Mak, lu lagi ngidam apa sih? Sampai hati memuntahkan cairan menjijikan. Terdengar teriakan Rangga, teriakan kesakitan. Aku harus mencari keberadaan dukun itu. Kalau dibiarkan, Rangga dalam bahaya. Tapi sekarang pun dia lagi kepayahan. Duh, ayo mikir naik. Jangan mendekat, kalau enggak kamu aku bakar. Tak jadiin terong bakar mau? Ucapku kepada sosok Kun yang tidak mau pergi. Sosok itu terdiam setelah memuntahkan cairan berbau busuk. Panggil sedulur papatmu Naya. Bantu Rangga dan kamu cari keberadaan dukun yang sekarang berada di sebuah tempat yang tidak jauh dari tempatmu. Raden, apa ini suaramu? Raden Abasanjaya. Pergilah, cepat musnahkan kekuatan yang dukun itu miliki. Tapi Raden, bagaimana dengan sosok itu? Mereka akan musnah kalau kekuatan dari dukun itu juga ikut musnah. Baiklah, aku mengerti Raden. Sesuai yang Raden Abasanjaya katakan,
Aku merapalkan ajian pemanggil untuk membantu Rangga. Sukmo sejati, sukmo wekasan, kadangku papat limo pancer, sawiji tunggaling urip. Ya Allah, kula nyuwun izin. Sedulurku, bantu Rangga untuk menghadapi demit-demit yang lagi pada gabut. Salah satu dari kalian ikut aku. Aku yang ikut denganmu, pinta sedulurku yang berpenampilan sama sepertiku, yang ngebedain cara bicara dan perilaku sosok sedulurku. Begitu tegas dan lebih gesit dalam bertarung. Baguslah, kamu tahu keberadaan dukun itu. Dan sedulurku cuma menganggukkan kepalanya saja. Beralih ke sudut pandang Rangga. Nah ya, kamu kembali. Tapi tunggu, kenapa ada 3 kanaya? Kalian siapa sebenarnya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Lawan mereka sekuat yang kamu bisa. Kami akan membantumu. Apa? Kami? Kalian bukan kanaya? Kami orang yang sama. Sini, aku bantu untuk memulihkan lukamu. Rangga terkesima dengan penampakan ketiga sosok yang menyerupai kanaya, yang datang secara tiba-tiba dan menawarkan bantuan untuknya. Hawa panas terasa di pergelangan kaki yang terkilir akibat telat menghindar dari serangan yang dilontarkan untuk Rangga. Setelah digenggam oleh seseorang yang menyerupai kanaya, pergelangan kaki terasa dingin. Rasa sakit pun perlahan mereda dan energi yang sempat terkuras sekarang kembali pulih. Aku bisa merasakan kalau aku sudah kembali prima. Terima kasih, aku sudah lebih baik. Berhati-hatilah, mereka bukan lawanmu. Kalau nggak sanggup, jangan dipaksakan. Seketika terdengar auman yang begitu menggema. Pertarungan tidak bisa berhenti begitu saja. Rangga, kau baik-baik saja bocah. Aki, jangan meremehkan aku, Ki. Aku keturunanmu. Aku akan memusnahkan mereka. Bocah ingusan, masih saja kau menyombongkan diri. Itu kan mempengaruhi ilmu kanuraganmu. Tenang saja, akan aku buktikan, Ki. Ucapnya sembari berlalu ke tengah pertempuran. Dengan gesit Rangga menumbangkan lawan, tapi Rangga terlalu ceroboh, sehingga dia sering terkena pukulan yang cukup membuatnya meringis kesakitan. Aku hanya memantau dari jarak yang tidak terlalu dekat dengan area pertempuran. Keturunanmu terlalu semangat, Ki Jagaraksa, ucap seseorang yang sudah berada di samping Aki. Kau Raden. Maaf, Aki tidak merasakan kehadiran Raden sebelumnya. Aku yang menginginkan Aisyah tahu kalau dia sering aku ikuti. Maka dari itu aku selalu menyembunyikan kemampuanku ini, Ki. Aku menginginkan yang terbaik untuk Aisyah. Dia harus bisa berusaha tanpa harus banyak berharap dari sesama makhluk seperti saya. Dia harus berani menghadapi jalan hidup dan takdir yang sudah digariskan untuk Naya. Aki mengerti yang Raden katakan barusan, tapi jauh berbeda dengan keturunan saya, Raden. Aki baru beberapa waktu mengenal Aisyah. Walau umurnya masih terbilang muda, tapi dari sikapnya sudah seperti orang dewasa. Pantas saja Raden selalu mewanti-wanti dan tidak membiarkannya dalam bahaya. Aisyah lagi menuju ke tempat yang menjadi tujuannya. Maksud Raden, tempat dukun itu berada? Iya, Ki, untuk mengakhiri kekacauan yang dibuat oleh dukun itu. Aki setuju. Tapi dia pergi dengan siapa? Sedangkan Rangga berada di hadapan kita sekarang. Dan mereka bertiga, apa mereka sedulur papat yang dipanggil Aisyah? Salah satu dari mereka pergi bersama Aisyah. Aki jangan khawatir. Kurasa kita harus pergi membantu Rangga untuk meringankan bebannya. Tadinya, Aki ingin memberikan pelajaran karena keturunan Aki terlalu congak. Kurasa sudah cukup, Ki. Timpal Raden kepada Aki. Baiklah, jika Raden ingin mengakhirinya. Rangga, awas! Teriak Ki Jagaraksa yang melihat Rangga dalam bahaya. Sedikit saja Aki terlambat, Rangga akan terluka. Aki, kenapa Aki berada di sini? Aku tidak memanggilmu, Ki. Tanyanya keheranan karena dirinya tidak merasa meminta bantuan kepada leluhurnya itu. Bocah wedus, bahaya di sekelilingmu masih saja kau bertanya. Aki hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Rangga yang sedang menggaruk kepalanya sembari cengengesan. Jangan lengah, selalu waspada. Lawanmu bukan hanya satu, melainkan mereka berada di sekelilingmu. Baik, Ki, aku minta maaf. Bersiaplah Rangga, pergunakan ilmumu dengan baik. Buktikan kalau kau pasti bisa. Ya, ucap Rangga singkat. Mereka pun mulai kembali menyerang ke arah lawan yang seakan tiada habis. Kembali ke Kanaya.
Ajian sapar angin yang aku pergunakan membuat langkahku semakin ringan tanpa beban. Semua sosok berada di tempat yang sama. Dukun itu sengaja melakukan hal demikian, supaya kita disibukkan dengan sosok yang sudah diperintah olehnya. Sehingga dukun itu bisa leluasa melakukan hal yang lebih untuk mendapatkan keinginannya itu. Entah apa maksud dari ini semua, dan kenapa dukun itu bisa memerintah banyak sosok dari alam jin. Dengan bayaran yang harus dibayarkan, aku rasa tidaklah murah. Aku sangat yakin itu. Aku harus segera menemukan keberadaan dukun itu. Untuk mengakhiri pertempuran ini, aku sangat khawatir dengan Rangga dan yang lainnya. Sedulurku, apa kau yakin arahnya ke sini? Tanyaku kepada sedulur papaku yang sedang menemaniku untuk menemukan keberadaan sosok dukun itu. Dia berada di arah sungai, tepatnya di dalam gua yang terhalang semak belukar. Jadi kau harus berhati-hati. Karena di sana ada penjaga yang sudah diperintahkan oleh dukun itu. Seketika aku terdiam memikirkan cara apa yang harus aku pergunakan. Sedangkan aku tidak mungkin menerobos masuk secara tiba-tiba tanpa menggunakan siasat. Sedangkan aku tahu, aku hanya berdua saja. Aku kembali menatap ke arah sedulurku yang serasa aku sedang melihat diri sendiri. Panggillah temanmu, Nai. Aku rasa kamu membutuhkan bantuan darinya. Maksudmu apa? Aku harus memanggil Rahayu. Lakukanlah. Setidaknya dia mempunyai pasukan yang bisa diandalkan. Terdengar suara yang menyauti obrolan dengan sedulurku. Yang mau kau panggil sudah berada di belakangmu. Seketika aku pun berbalik menatap ke arah belakangku untuk memastikan kalau aku tidak salah dengar. Rahayu, kau? Bagaimana kau berada di sini? Aku sudah mengetahui semua yang telah menimpamu. Raden memintaku untuk membantumu. Aku beserta Panglima Rasputo akan berusaha untuk menjauhkan penjaga yang diperintahkan oleh dukun itu. Kalau ada kesempatan, cepatlah kamu bergegas masuk ke dalam gua. Baiklah, aku sudah siap, ucapku dengan serius. Rahayu mulai bertindak dengan cepat, diikuti oleh sosok Panglima di samping kirinya. Dari arah belakang pasukan pilihan mengikuti. Walaupun pasukan yang dibawa jumlahnya sedikit, akan tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Setelahnya aku mulai melakukan hal yang sama, ditemani sedulurku, menerobos masuk ke dalam gua untuk mencari keberadaan dukun tersebut. Setelah semua terkendali sehingga dengan mudah aku memasuki mulut gua. Setibanya di dalam, aku melihat sosok dukun itu sedang duduk bersemedi di atas batu dengan bertelanjang dada. Ternyata benar perkiraanku, sosok dukun itu adalah sosok kakek yang dulu pernah menegurku dan sempat memberikan ancaman supaya aku lekas pergi dari kampung ini. Terdengar suara tawa dari sosok kakek tua yang berada di hadapanku. Rupanya, kau sampai juga di tempat ini. Sudah aku duga kau bukan orang sembarangan, ucapnya dengan mata yang masih terpejam. Terdengar tarikan nafas yang begitu panjang dari sosok kakek yang aku tidak ketahui siapa namanya. Kau berani mengacaukan ritual yang selama ini aku nantikan. Kau akan tahu akibatnya, gadis manis. Kau masih terlalu muda dan masih berawan. Kau cocok untuk aku jadikan tumbal, untuk menyempurnakan ilmuku. Coba saja kalau kau mampu, kakek busuk. Seharusnya kau sadar diri. Kau sudah bau tanah, kek. Bukannya segera bertobat, malah bikin kemaksiatan yang akan merugikan dirimu sendiri. Gede juga nyalimu. Terdengar gemeletuk gigi darinya yang sedang menahan amarah. Tanpa aku sadari, dia sudah berada di arah belakangku, mencoba menyerang dengan kepalan yang sudah dibacakan mantra olehnya. Dengan cepat aku menghindar. Gesit juga ternyata gerakanmu. Dengan mudah kau menghindar dari pukulanku, tapi tidak untuk yang satu ini. Dukun itu tidak terlihat olehku dan terdengar. Dari arah atas, awas! Teriakan sedulur yang memberitahuku keberadaan sang dukun, sehingga aku masih bisa selamat dari hantamannya. Apa? Kau? Bagaimana bisa? Kalian ada dua. Bukan dua, melainkan berlima, jawab sedulurku yang sudah berada di samping kiri dan kananku. Kalian kenapa kemari? Bagaimana dengan Rangga? Sudah ada Raden dan Aki yang membantu. Kami khawatir denganmu, Nai. Aku menatap ke arah dukun yang menatap kami dengan mata yang terbelalak, seakan bola matanya akan loncat dari rongganya. Sebenarnya, kalian siapa? Tanyanya tidak percaya. Kau tidak mengetahui ilmu apa yang kugunakan, kakek busuk. Berarti pengetahuanmu masih cetek. Kurang ajar.
Kau harus mati karena kau telah menghina aku. Seketika hawa ruangan semakin panas. Nafas mulai terasa sesak. Pancaran energi yang mengancam jiwa mulai meresahkan. Dukun itu tidak berhenti kumat kamit sampai pada akhirnya. Apa? 1000 bayangan. Ini tidak mungkin. Entah ilmu apa yang dukun itu pergunakan, sehingga dia pun melakukan hal yang sama sepertiku. Akan tetapi itu cuma bayangan. Walau begitu, bayangan itu terlalu banyak dan cukup berbahaya. Tidak terasa mulutku mengeluarkan darah kental yang diakibatkan oleh pukulan dari arah belakangku. Aku lengah karena aku terkecoh oleh bayangan yang jumlahnya teramat banyak. Bayangan itu mengganggu pandangan, sehingga aku tidak bisa membedakan mana dukun yang asli. "Naya!" teriakan dari sedulurku. Aku melihat ke arah mereka, ternyata luka yang aku peroleh berimbas kepada mereka juga. Aku tersungkur menahan dada yang teramat sakit. Kakek tua itu tertawa puas, dan dia kembali menyerang dengan tendangan yang mengenai bahuku. Aku tidak bisa menghindar dari tendangannya. Aku terlempar sangat jauh dan mengenai bebatuan yang membuatku memuntahkan banyak darah. Sampai pusaka dalam diriku keluar dan terlempar tepat berada di hadapanku. Pandanganku semakin buram. Aku hampir hilang kesadaran. Sedulurku sudah kembali pada raga yang sudah tidak berdaya ini. Aku melihat kakek tua menghampiri pusaka yang berada di depannya itu. Ya, begitu terpana dengan cahaya yang terpancar dari pusaka yang terhempas bersama jatuhnya tubuhku. Tanpa berpikir panjang, kakek tua itu mengambilnya. Tanpa ia ketahui resiko yang akan ia dapatkan. Apa dia tidak mengetahui pusaka yang berada di depannya itu, yang akan merubah nasib sang dukun? Ya, nasib naas tentunya. Tidak lama kemudian pusaka yang berada di genggamannya itu mulai memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Dukun itu terkapar, tubuhnya mengejang. Yang tersisa hanya kulit dan tulang, tapi dia masih dengan keadaan hidup. Dengan perlahan aku menghampiri dukun yang sudah tidak berdaya dan melihat dari jarak dekat apa yang telah terjadi. Setelah jarakku dekat dengannya, dia menatapku dengan mata yang sudah membulat sempurna. Lengannya masih menggenggam pusaka yang masih mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Dan aku mengambilnya, lalu aku genggam dengan erat. Merasakan aliran energi yang masuk ke dalam diri, sehingga bisa memulihkan kondisiku. Luka yang aku dapatkan sebelumnya, sekarang sudah pulih. Rasa sakit seketika hilang. Hanya bekas muntahan darah yang masih melekat di dada dan pakaianku saja. Aku berucap, "Pusaka Malibaya tidak bisa dipegang oleh sembarangan orang, kek. Kalau sampai terjadi perpindahan tangan, maka akan bernasib sama sepertimu. Maaf, ini bukan kemauanku. Tapi kau yang tidak berpikir terlebih dahulu sebelum kau mengambilnya tadi. Pusaka Malibaya bisa menyerap energi negatif dari dirimu, kek. Tapi bisa memberikan energi positif untukku. Aku tidak bisa memulihkan dirimu karena ini sudah jadi ketentuan ilahi. Kau juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau perbuat kepada semua korbanmu, kek. Terutama janji kepada sosok-sosok yang kau perintahkan itu." Seraya aku menunjuk ke arah di mana sosok makhluk yang sudah berkumpul di sudut ruangan, dengan mulut yang sudah berlendir, dengan tatapan yang sadis, seakan mereka meminta hak yang sudah dijanjikan oleh dukun tersebut. Makhluk itu tidak berani mendekat selagi aku menggenggam pusaka yang masih mengeluarkan cahaya. Aku hanya menghela nafas gusar dan berlalu pergi meninggalkan kakek tua bersama sosok yang menjadi bawahannya itu. Terdengar teriakan yang menyayat hati, teriakan berupa lolongan, dan terdengar retakan tulang yang membuat aku meringis ngilu mendengarnya. Singkat cerita, "Kanaya, kau baik-baik saja kan?" tanya mereka yang khawatir dengan kondisiku. "Semua sudah berakhir, dukun itu sudah musnah," jawab Rangga cepat. Kenapa denganmu?" tanya Rahayu yang masih memperhatikanku. "Yuk, bukan aku yang membunuh dukun itu, tapi dia." "Sudah, jangan dipikirkan. Kami sudah tahu dengan apa yang sudah menimpa dukun itu. Dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal. Kami harus kembali. Kalau urusanmu sudah selesai, kembali ke rumah temanmu," ucap Raden mengingatkan aku kepada teman-teman yang pasti sekarang mereka mengkhawatirkanku. "Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Kami pamit." "Aku juga harus kembali, Naya. Kamu hati-hati ya." "Iya yuk, terima kasih sudah berkenan membantu." Dan Ayu pun memelukku dengan erat. Lalu tubuhnya menghilang
berubah menjadi kabut tipis, tinggal aku dan Rangga beserta botol yang Rangga pegang. "Rangga, apa itu?" Tunjukku kepada botol yang ia pegang. "Isinya para bocil sesat." "Mau kamu apakan mereka?" tanyaku penasaran. "Mau aku suruh cari duit." Dengan refleks aku ketok kepalanya sampai ia meringis kesakitan. "Wasem, kenapa kau ketok kepalaku ah?" "Kau harus buang mereka, Rangga. Kau nggak boleh berbuat musyrik, bahaya," jawabku menjelaskan. "Iya bawel, ini juga mau aku buang tapi ke sungai. Nanti kalau ada yang menemukan botol itu, lalu membukanya, lalu memanfaatkan fosil sesat itu, bagaimana?" "Kamu tenang aja, Nay. Aku dan Aki sudah menyegel botol ini. Palingan yang bisa membukanya orang yang punya kemampuan saja." "Oh ya Rangga, kenapa nggak pakai karung saja? Itu fosil sesat kan banyak jumlahnya, biar nggak berdesakan." "Kamu pikir mereka beras raskin yang bisa dimasukin karung? Ngadi-ngadi saja kau. Ya kan kita mah beda dari yang lain gitu. Jangan disamakan dengan yang lagi viral di sosmed. Sedikit-sedikit tuyul dimasukin ke dalam botol. Duh, cantik-cantik kok Oon. Apa ayo, ngomong. Tak sumpel mulutmu pakai daleman tuyul mau." Enggak, kamu cantik hari ini," jawabnya sembari menahan tawa. "Kita harus segera pulang. Aku nggak mau membuat temanku khawatir." "Ya udah, balik." Setibanya di perkampungan, aku melihat Lilis dan ketiga temannya yang sedang asik makan bakso. Aku dan Rangga saling tatap dan kembali menatap mereka. Aku mulai berbisik. "Rangga, apa mereka tidak mengkhawatirkanku? Bukankah kita pergi begitu lama berada di dalam hutan, tapi kenapa dengan mereka?" Dan Rangga hanya mengangkat bahu. Arti tidak tahu dengan apa yang telah terjadi kepada mereka. Dan Lilis mulai menyadari keberadaanku. Dan Rangga, dia pun mulai mendekat ke arahku. "Naya," ucapnya. "Nah, bukannya kamu tadi tidur? Kenapa kamu sudah bangun? Dan apa ini? Kenapa bajumu penuh dengan darah? Kamu habis ngapain?" Pertanyaan Lilis yang tidak dapat aku jelaskan. Aku terdiam mencerna setiap kalimat yang Lilis lontarkan. "Lebih baik kita pulang. Aku ingin mandi, gerah." "Naya, jawab dulu pertanyaanku." "Nanti saja akan aku jelaskan, Lis. Aku ingin beristirahat dulu." Singkat cerita, Lilis masih mempertanyakan tentang apa yang telah terjadi pada siang itu. Dengan perlahan aku menceritakan semuanya beserta kematian sang dukun. Dan Lilis sedikit tidak percaya. Tapi ya sudahlah. Aku juga tidak bisa memaksanya untuk percaya. Dan aku bertanya balik soal dia yang sedang melihatku tertidur. Sedangkan dia tahu kalau aku memasuki hutan setelah terdengar suara auman. Terdengar bisikan yang berucap, "Itu perbuatanku, Kanaya. Lebih baik temanmu tidak merasa khawatir. Soal waktu, kamu sudah bukan di alam manusia pada saat itu." "Raden, kaukah itu?" Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.